Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arif Wadi Yusuf, NIM 42125310004, kelas RPL Meka Malam. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai program UAS untuk mata kuliah Machine Vision dengan topik klasifikasi huruf pada dataset MNIST menggunakan metode HOG dan support vector machine. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai load data CSV set. Di sini saya menampilkan loading dataset untuk bisa tahu proses running training itu sudah pada tahap mana. Selanjutnya, untuk memanggil dataset, saya menggunakan read CSV dan read CSV test, di mana kedua data ini akan digabungkan menjadi dataset besar, yaitu ada pada data. Nah, di baris pertama itu akan berisi label huruf dan sisanya adalah data pixel per gambar. Karena dataset yang ada pada MNIST letter itu terbalik dan termirror, maka kita harus mereposisi bentuk gambar tersebut. Dan data gambar tersebut akan di-reset menjadi 28x28 pixel dan akan ditransfer dan akan di-flip. Transfer itu untuk mirror dan flip ini untuk merubah arahnya. Nah, setelah kita merubah data ini supaya agar mudah untuk dikelola dan lebih cepat untuk metode trainingnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai parameter utama yang digunakan untuk program ini. Untuk ekstraksi fitur, saya menggunakan metode histogram oriented gradient, di mana dalam fitur ini saya menggunakan image orientasinya menjadi 9 itu untuk menghitung arah tepi, dan pixel per cell itu membagi gambar menjadi area kecil 6x6. Sel per blok 2x2 itu menormalisasi gradien antar area, dan blok L2 his ini untuk menyeimbangkan intensitas cahaya pada gambar. Setiap huruf terdiri dari 8x28 vektor akan menghasilkan 1296 fitur HOG yang akan menjadi representasi bentuk huruf dalam bentuk angka. Nah, untuk klasifikasi digunakan linear support vector machine. Nah, dengan parameter C2 untuk mengatur seberapa ketat pemisahan huruf, dan 5000 itu jumlah iterasi maksimum training. Nah, kombinasi HOG dan SVM ini dipilih karena sederhana, cepat, dan cukup akurat untuk dataset tulisan tangan. Selanjutnya itu ini gradient. Kenapa saya menggunakan straight fit 5-fold cross validation? Untuk performa model, saya menggunakan metode stratifill 5-fold cross validation itu karena agar lebih ringan dan lebih akurat. Karena menggunakan evaluasi leave one out cross validation atau LOCV, itu setiap satu dataset harus diuji. Misalnya kita ada 5 dan setiap dataset itu harus diuji. Dan menggunakan metode LOCV ini itu sangat detail dan akurat dan sangat berat. Jadi misal ada data 10.400, maka melatihnya butuh 1.400 kali. Dan itu cukup berat untuk dilakukan menggunakan VSCODE dan menggunakan laptop yang ada saya saat ini. Karena itu saya menggunakan metode stratifill 5-fold
CV, yang mana prinsipnya sama, data dibagi dua, lalu dilatih dan diuji bergantian. Namun, ini lebih ringan dan lebih efisien. Di mana prinsipnya mirip dengan LOCV, di mana data akan bergantian menjadi dua dan dilatih. Jadi dataset dibagi menjadi 5 bagian, 4 bagian untuk di-train dan 1 bagian untuk testing setiap kalinya. Nah, di sini untuk langkah pertama saya melakukan standar grid, yaitu menyelaraskan parameter untuk mengambil data terbaik. Itu program mencoba mencari C, yaitu 0,5, 1, 0,5, 1, dan 2 menggunakan Stratified Five-Fold Cross Validation. Data ini dibagi menjadi 5 dan akan di-train. Selanjutnya, baris program ini adalah untuk program validasi yang hasil dari di-train itu. Dan data akan disimpulkan dan akan ditampilkan menjadi beberapa bentuk seperti conversion matrix fivefold, nearest, dan conversion matrix gambar. Dan ketika ini sudah dijalankan, maka data itu akan ditampilkan menjadi beberapa bentuk, di mana kita akan melihat akurasi, makro presisi, makro recall, dan F1 akurasi. Di mana hasil dari saya itu akurasinya memiliki 80,64%, presisinya 80,57%, makro recall-nya itu 80,64%, dan makro F1 score-nya itu 80,59%. Artinya model huruf setiap huruf itu benar sekitar 8 dari 10 kali prediksi, mana hasil itu bisa dilihat dari conversion matrix, di mana hasil matrix ini menunjukkan kalau misalnya data ini yang akuratnya itu lebih banyak di tengah, dan ada beberapa data 2 dari 10 yang tadi itu di luar garis tengah, itu yang tidak di luar garis, berarti dia tidak sesuai. Nah, itu kita bisa melihat dari sini. Nah, di sini data saya yang jelek itu ada di A, yaitu hasilnya 0,69, dan Q itu 0,69 juga. Dan I itu 0,9 dan L. Karena dalam proses pre-training ini sistem agak sulit membedakan yang mana A dan Q dan yang mana I dan L. Jadi dari hasil ini saya bisa simpulkan bahwa metode HOG dan SVM mampu mengenali huruf tulisan tangan dari dataset M ini sekitar 80%. Dan keunggulan utama metode ini efisien, cepat dilatih, dan tidak memerlukan GPU, sehingga cocok untuk sistem pengenalan huruf sederhana. Kedepannya metode ini bisa dikembangkan menggunakan CNN atau diterapkan sistem kamera real time. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.